Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan coba mengungkap sebuah misteri terjadinya kandungan ya pada seorang wanita yang anaknya itu hilang. Mungkin cerita misteri ini tidak asing lagi, dari dulu-dulu sudah banyak terjadi. Mungkin di setiap daerah itu beda-beda. Jadi ada yang hamil mungkin beberapa bulan, ya hamilnya sehat, dicek dari tim medis, tiba-tiba mungkin pada saat mau melahir atau 8 bulan, 9 bulan kandungannya hilang. Mungkin bagi teman-teman yang melihat video ini, mudah-mudahan ada petunjuk. Kita akan coba mengungkap dengan izin Allah siapa sih sebenarnya dalang daripada perantara atas kejadian ini. Karena ya sikat dari pengetahuan saya pribadi, walaupun saya tidak banyak tahu, biasanya itu adalah ada oknum-oknum orang-orang yang punya ilmu hitam atau dukun-dukun ilmu hitam ya, yang mengutuskan jin untuk mengambil kandungan itu. Nah, nanti kita akan coba melakukan tarik sukma, lalu kita akan coba melakukan mediumisasi ya. Nah, di samping saya sudah ada salah satu anggota saya, Abang Robi, yang kebetulan memang mengalami, itu pun saudaranya Bang ya, saudara Bang Robi. Nah, ini Bang Robi coba dijelaskan atau ceritakan bagaimana kejadiannya Bang. Kalau kejadiannya sih udah lumayan lama. Sudah lama ya? Ya, sekitar 10 tahun. 10 tahun lalu. Itu saudara saya sendiri. Iya. Dia sudah hamil sekitar, kalau dibilang udah 8 bulan lebih lah. 8 bulan lebih, udah berarti udah masuk ke persalinan ya. Ya, dan itu tiba-tiba aja kandungannya itu bisa Hilang. Itu tahu hilangnya Bang malam, siang atau gimana yang Bang tahu? Enggak, setelah kita USG ke rumah sakit siangnya. Malam pas siang itu, iya. Pas USG anaknya nggak ada. Di USG nggak kelihatan. Oh gitu. Ya. Iya. Jadi pas setelah pulang, besoknya perutnya setelah perlahan kempes. Oh, kempes gitu. Ya. Tapi dia berarti posisi masih besar gitu. Pas waktu USG masih. Ya. Tapi anaknya nggak ada. Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Setelah besoknya jelang waktu beberapa hari langsung kempes. Ya. Seperti itu. Nah, ini kan salah satu mungkin fakta dari cerita ya dari Bang Robi, salah satu saudara Bang ya, saudara Abang ya. Kita akan coba ungkap ya, karena ini adalah kerjaan manusia memerintahkan makhluk gaib ya atau jinnya. Kita akan coba mohon kepada Allah, semoga Allah meridhoi agar misteri ini bisa terungkap, dan mungkin teman-teman lain yang melihat video ini bisa tahu, oh ternyata seperti ini. Nanti akan kita kasih solusi bagaimana caranya agar kita mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu bagi yang hamil atau pantangannya. Nah, yang jelas kita akan ungkap dulu dengan melakukan penarikan sukma, yaitu sukma daripada dukun atau orang yang terlibat ya atas kerjaan melakukan penarikan anak dalam kandungan ini ya. Oke, Febri di sini duduk menghadap ke sana. Kita akan coba melakukan penarikan sukma, yaitu sukma dukun itu ya. Kita juga nggak tahu siapa dukunnya. Kita mohon kepada Allah karena Allah Maha tahu. Mudah-mudahan dapat petunjuk. Agak di belakang sedikit aja belakang sedikit. Sedikit aja. Udah. Bentar Bang Robi ya. Pasrahkan diri kepada Allah ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa iya. Bantu kata apanya di. Ya, kita udah melakukan proses penarikan sukma. Jadi kami melakukan penarikan sukma, metodenya seperti ini. Mediatornya ya ini salah satu anggota saya. Kita akan coba tanya, mudah-mudahan yang masuk ini benar adalah salah satu hamba Allah ya, yang
berprofesi seperti dukun ilmu hitam atau orang-orang yang menganut ilmu yang tidak sesuai dengan syariat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini dengan siapa ini? Dengan siapa? Siapa? Kian Om. Kian. Jadi yang masuk ini namanya Kian ya. Kian kalau boleh tahu tinggalnya di mana? Di mana tinggalnya? Orang mana? Tinggalnya di mana? Di Sumatera Barat, di Pekanbaru, di mana? Di Batam, di Jawa, di mana? Pulau daerah mana? Di mana? Oh, dari Jawa. Di Jawa. Jawanya Jawa ya. Nggak usah kita apa Jawa. Profesi sehari-harinya apa? Kamu sebagai apa? Pengen tanya, pengen kenal. Ya, Kian. Ya, profesi Kian ini apa sehari-harinya apa? Paranormal. Bisa mengobati orang. Jadi bisa mengobati orang. Setelah itu juga hal-hal yang lain bisa nggak? Biasanya paranormal itu kan ada dua aliran itu. Santet. Bisa. Santet apa itu biasanya? Santet melalui benda paku. Oh, seperti itu. Kaca. Itu udah sering melakukan hal seperti itu ya? Sudah lama kerja seperti itu. Berarti paranormal ataupun spiritual yang kamu alirannya apa ini? Ilmu hitam, ilmu apa? Bisa. Yang baik bisa, jahat bisa gitu. Tapi kayaknya kamu banyak jahatnya. Tergantung orangnya. Atau ini apa nama? Hal-hal buruk apa yang pernah kamu lakukan lagi selain itu? Seperti selain daripada santet tadi. Banyak. Apakah kamu juga bisa itu menarik atau anak di dalam kandungan? Atau pernah? Kecil. Pernah kamu lakukan? Sering. Apa tujuan kamu menarik bayi ataupun anak dalam kandungan itu? Apa sebenarnya tujuannya? Persembahan. Persembahan untuk apa? Untuk raja. Raja apa? Kalau bersemedi harus menyembah, harus menyerahkan bayi ya. Oh, janin. Terus bagaimana cara proses kamu mengambil janin itu? Punya pasukan. Pasukannya berbentuk apa? Banyak. Apa jenisnya? Apa ini? Pasukan gaibnya apa? Golongan jin. Jadi bagaimana cara kerja kamu untuk mengambil tadi dengan pasukan tadi? Bisa kan dijelaskan kami? Cara kamu memerintahkan? Untuk mengutusnya. Jin itu akan banyak. Seperti itu. Terus target yang menjadi sasaran itu bagaimana? Apakah harus kenal dulu, harus tahu dulu, atau tidak? Bagaimana caranya?
Berarti tidak harus kenal. Tidak harus kenal gitu. Itu kandungan yang berapa aja bisa diambil? Apa misal kandungan pertama atau ada batasannya nggak? Tidak. Bisa semuanya. Jadi prosesnya yang menarik itu berarti suruhan kamu, gaib atau jin ya? Jin ya. Lalu setelah dapat jin itu, bagaimana? Jin itu menyerahkan ke kamu atau bagaimana? Dan itu baru kamu sembahkan untuk sesembahan. Itu tujuannya apa? Untuk apa sebenarnya kamu tuh memberi sesembahan atau macam seperti tumbal itu? Sesaji apa itu? Suka. Berarti kamu alirannya ilmu hitam ini ya? Iya. Kemana kamu sembahkan? Kemana tempatnya itu? Ke daerah mana atau apa? Hutan apakah apa? Laut atau apa tempatnya? Biar kami tahu. Hah? Hutan. Udah berapa janin yang kamu ambil atau kamu tarik? Udah banyak. Apakah semuanya lulus? Bisa semua ditarik? Atau ada yang bisa, ada yang tidak? Ada yang tidak. Kalau dipagar tidak bisa masuk. Dipagar maksudnya ada yang membentengi ya? Oh seperti itu. Berarti ini kerja ulah kamu dan pasukan kamu atau jin ya, untuk sesembahan kamu kepada siapa? Kepada Raja Jin. Berarti ini bersekutu dengan jin katanya ya. Kamu bersekutu dengan jin, berarti kamu mendapat kekuatan ilmunya dari situ, ilmu hitam ini. Oh penguasa ya. Seperti itu. Berapa banyak udah yang kamu tarik? Udah banyak. Kamu aslinya ini agamanya apa sebenarnya nih? Islam. Kok melakukan hal seperti itu? Apakah nggak takut dosa? Punya ilmu kebal. Lagi? Banyak. Apa? Karena Raja Jin itu memberi. Oh, kamu punya kesaktian, salah satu ilmu kebal katanya. Harus memberikan itu. Kebal kamu tuh apa? Kebalnya gimana? Kebal anti kroyok atau apa? Senjata tajam apa? Banyak. Oh, seperti itu ya. Bisa kebal dengan apapun. Mau nggak kamu berhenti atau tidak lagi melakukan hal seperti itu? Ya saya sebagai muslim, maka saya tanya tadi kamu muslim, saya menasehati. Kenapa sampai tidak bisa? Udah lama. Ya tinggalkan aja, kasihan kamu nanti. Itu menyesatkan dirimu sendiri karena kamu muslim. Saya hanya mengajak aja jika seandainya kamu mau, jika tidak ya terserah kamu. Saya hanya mengingatkan saja. Kalau bisa hal-hal seperti ini jangan diulang lagi. Ya, jangan diulang lagi. Jadi teman-teman, ya, sukma yang masuk ke dalam tubuh anggota saya adalah salah satu sukma. Dia mengaku paranormal atau orang pintar, saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu adalah alirannya yang menyekutu ya, yang bukan sesuai dengan syariat, bukan mohon kepada Allah. Ini salah satu contoh kebenaran yang hak kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hanya sebatas berdialog. Mudah-mudahan dapat petunjuk ya, seperti itu. Jadi tidak semua orang yang bisa diambil ya oleh kamu ya. Hanya orang-orang yang bagaimana itu yang bisa diambil. Tidak punya pagar-pagar di badannya ya. Oh, berarti kamu nggak kuat juga itu namanya itu. Oh gitu. Terus kamu mengambil dari mana itu? Kan bagaimana caranya di dalam perut maaf dari kelamin atau bagaimana cara kamu bisa hilang itu kok dah nggak ada? Prajurit dimasukkan. Bisa berubah. Oh. Terus itu biasanya orang yang mengalami kamu telah mengambilkan bayi itu apakah rutin nanti setiap dia hamil kamu ambil lagi atau ganti-ganti? Ada waktu tertentu. Biasanya waktu tertentu itu waktu apa?
Waktu bulan membesar. Oh, berarti nggak sembarangan ya? Nggak cuma kalau harinya atau malamnya? Ada nggak? Malam Selasa. Itu kamu melakukan gitu. Banyak berhasilnya ya. Jadi ini teman-teman yang udah kita masuk sukma ya, sukma daripada salah satu dukun tadi, atau orang yang mengaku dia memang punya kepandaian ya, ngobat orang ceritanya, juga punya bisa nyantet ya, dan juga sampai mengarah pembahasan cerita kita tadi, kejadian yang bayi dalam kandungan itu hilang, ya. Nah di sini memang nama korban atau saudara ini memang kita kasih tahu, kita udah niat kepada Allah. Jadi kita menarik itu atas nama korban sebenarnya. Jadi kita tidak menarik sembarangan. Kita juga nggak tahu di luar sana juga mungkin banyak teman-teman yang tahu sudah ada yang kandungannya hilang. Mungkin mudah-mudahan dengan nonton seperti ini lebih waspada lagi, lebih berhati-hati lagi. Kalau kita muslim ya sesuai dengan muslim kita, tingkatkan ibadah kita ya, perkuatkan zikir, banyak mengaji, berselawat ya, atau benteng-benteng dengan doa-doa yang lain. Ini contoh, karena tidak semua bangsa gaib atau jin atas perintah daripada dukun-dukun ilmu hitam ini bisa menarik ya, seperti kamu bilang tadi ya, nggak semua bisa kamu tarik ya. Nah saya peringati kepada kamu, kalau bisa usahakan kamu bertobat kepada Allah ya. Sesat kamu nanti ini udah sesat ini sebenarnya nih, ini udah sesat. Tidak, saya nggak ada hak untuk melarang, itu hak Allah, saya hanya mengingatkan saja ya. Oh sudah enak, apa yang kamu dapat? Kekayaan atau apa yang kamu dapat? Hah? Dapat semua apa aja? Kanuragan tinggi. Wah, dia punya kanuragan tinggi tapi dengan cara yang salah. Ya, padahal kita punya Allah untuk kita bisa berlindung, minta keselamatan. Ini hal-hal seperti ini dijauhi, ya, dijauhi. Walaupun bagaimanapun kita udah dapat informasi. Ya, dapat informasi walaupun mungkin belum sempurna ya. Mudah-mudahan untuk lain waktu kita akan coba telusuri lagi, mungkin sesuai dengan kejadian yang lain. Nah untuk saat ini kita keluar dulu Bang ya. Udah dapat informasi sedikit ya. Kita akan coba nanti tarik gaibnya. Sekarang ini dukunnya kita keluarkan. Terima kasih banyak kamu udah Allah izinkan masuk ke dalam ini. Kamu silakan keluar dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sipar. Ada air nggak? Ada air. Santai dulu. Ini biasanya kalau udah masuk sukma, badannya ini agak sedikit sakit atau capek ya, karena terhimpit. Ya, santai dulu, relax dulu. Buka aja mata, jangan sampai pusing. Udah, aman? Bisa? Belum? Keras kaku? Udah, bisa, yuk. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Santai. Itu salah satu pengakuan daripada sukma yang kita tarik. Mudah-mudahan ada petunjuk lagi, kita lihat cara kerja atau gaibnya ya. Ya nggak apa Bang ya, kita coba tarik gaibnya sebentar ya. Kasih minum dulu. Ya, kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, minum dulu. Ya Rabbi al-Qadar. Ya Allah tenaga. Minum. Ya, tenangkan dulu, santai. Dah. Ya. Saya nggak ada Jadi video kita kali ini ya, kita coba mengungkap ya sebuah misteri yang seperti saya sebutkan tadi. Ya kebetulan anggota kita, saudaranya mengalami gagal ya dalam ingin mendapatkan keturunan anak. Ya, mungkin udah itu rencana Allah. Yang kedua atas izin Allah. Lalu sebabnya seperti ini, sangat mungkin yang di luar sana mungkin ada yang mengalami. Mudah-mudahan untuk lebih kedepannya waspada. Ya, yang terkhususnya yang muslim maupun yang non muslim dalam berkata-kata, berucap hati-hati ya, juga ditingkat lagi ketaatannya kepada Allah SWT menjadi perisai. Febri udah sehat, udah stabil badannya. Kita akan coba sebentar, udah aman. Ini capek kelihatan ya dari mata, karena sukma ini emang kita tertindih berat. Udah aman ya, aman, bisa ya. Nah, kalau tarik semua posisi Febri di situ aja ya. Itu aja ya. Kita akan coba mohon kepada Allah. Ini yang kita tarik adalah jin ya. Jin yang diperintahkan oleh dukun tadi. Siapa tadi sama dukunnya? Kian ya. Dukun Kian ini ya.
Mohon kepada Allah, sungguh-sungguh minta agar Allah izinkan gaib ataupun jin si Kian ini masuk ke dalam tubuh ya Febri ya, dengan izin Allah. Fokus itu aja. Jadi biar bisa kelihatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiknya lu. Assalamualaikum. Lebih dekat loh. Dengan nama bisa minta air, Pak? Bisa minta air, Pak? Assalamualaikum. Jadi kamu tidak vaksin ya? Ya, tidak. Jin apa? Ini kamu berbentuk jin apa? Bentuknya seperti apa itu? Akan jelaskan kepada kita di sini. Aku jin penunggu Pulau Jawa, apa? Jin penunggu Pulau Jawa. Kenal dengan siapa? Ya. Kenal nggak dengan itu? Dengan Kiai Kian? Ya, junjungan Allah. Oh ya, dia junjungan kamu. Ya. Berarti kamu itu kalau junjungan kamu berarti kamu sebagai pesuruhnya dia gitu? Ya. Apakah sering kamu disuruh oleh Kian itu untuk ya mengambil janin yang ada di dalam kandungan seseorang? Ya. Itu kamu yang melakukan? Ya. Itu selalu kamu yang disuruh atau ada yang teman-teman yang lain, jin-jin yang lain? Jin banyak. Aku diperintahkan karena aku lebih tangguh. Oh, lebih tangguh. Jadi kamu di antara itu kamu yang paling tangguh gitu. Iya. Jadi yang setiap melakukan pengambilan janin itu kamu yang melakukan. Ya, aku melakukan. Berapa ini? Caranya ngambil gimana? Caranya kamu ngambil janin itu? Aku banyak kesaktian. Ya kan kayak kalau itu kan janin itu kan di dalam perut. Bagaimana proses kamu ngambil? Bagaimana? Itu mudah. Ceritakan bagaimana Pak. Bagaimana caranya? Aku hisap. Kamu hisap? Ya, hisap. Melalui apa? Melalui ilmu. Aku genggam. Kamu genggam. Kamu hisap tuh apa? Dari mana? Dari bawah, dari kelamin, dari mulut, dari apa prosesnya? Dari kelaminnya. Dari kelamin. Jadi kamu hisap dengan kekuatan kamu, lalu kamu genggam. Terus janin tadi kamu apa kan? Kamu serahkan atau kamu apa kan? Ya, kepada junjunganku. Kepada junjunganmu. Si siapa tadi? Si Kian itu. Terus kamu dapat apa? Kamu diperintahkan, kamu apa yang kamu dapatkan hasil daripada kerja kamu? Aku dikasih pesugihan. Dikasih hidup. Hah? Dia. Dikasih apa? Aku dikasih hidup sama dia. Dikasih hidup. Dikasih hidup maksudnya dikasih gimana? Dikasih makan, dikasih apa? Pelihara ya. Dipelihara. Oh, dipelihara. Sajen. Oh, dimakan. Kasih makan ya. Berarti udah banyak nih janin-janin yang kamu lakukan seperti itu. Ada apa ini? Ya, kami pengen tahu aja, pengen tanya karena banyak kejadian-kejadian seperti itu. Ya. Terus kemampuan kamu apakah hanya di pulau Jawa saja, apa jarak jauh luar pulau juga bisa? Bisa. Bisa. Oh, seperti itu. Apa semuanya berhasil kamu lakukan itu? Hah? Apakah semua berhasil atau tidak semua berhasil? Ada yang Ada yang tidak. Yang tidak berhasil seperti apa? Wanita hamil seperti apa yang tidak bisa dipagar ilmu putih. dipagar ilmu putih? Oh, seperti ada pagar-pagar atau perisai atau azimat atau apa ya? Atau orang yang lebih bertakwa kepada Allah. Ya, atau orang yang bertakwa, kalau dia rajin sholat, dia ngaji, itu kamu nggak bakal bisa ya? Tidak bisa. Berarti kalau gitu kamu nggak begitu sakti kalau gitu. Panas. Oh, gitu. Ini kenapa nih kamu memang seperti ini? Oh, kamu jawara. Oh, jadi ini gaib yang masuk ya. Yang kita minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini. Ini sosok gaib. Kamu siapa nama? Ada nama tadi? Ada nama ya? Ada nama siapa kamu? Jin apa? Ada nama enggak?
Ki dari Jawa aja, nggak mau ngasih tahu nama. Ya, Kenapa? rahasia kali. Oh, rahasia. Saya peringatkan kepada kamu atau saya ingatkan, bisa nggak tidak melakukan hal itu lagi? Kenapa kamu? Ya, karena itu adalah bentuk salah satu kejahatan. Kan kasihan tuh orang itu hamil, dia berniat baik, ya, mendapat keturunan, ya, tapi tiba-tiba hilang. Kenapa tidak bisa? Karena punya kejunjungan gitu. Tapi berarti kalau seandainya junjungan kamu tidak melihara kamu lagi, atau tidak memberi sesajen untuk kamu yang Balik kepada raja. oh balik kepada Raja Jin. Oh begitu, berarti ini seperti tadi dibilang ya. Ya. Sekian itu apa tadi? Mengapakan ke Raja Jin kan? Ya. Sehingga Raja Jin memutuskan. Ya, Kian itu kan kalau di cerita yang tadi dia mendapatkan kekuatan Dari Raja Jin. Dan ini pasukannya. melalui pasukan Pasukan Jin. Jin. Ya. Jadi orang ini saling berkaitan. Saling berkaitan ya, seperti itu. Dia pengen tahu, pengen tanya aja gitu. Jauh kamu ya dengan izin Allah dari Jawa sampai ke Sumatera ya. Ya, kalau Allah udah mengizinkan itu nggak ada yang hal yang mustahil. Ya kamu tahu ya. Usahakan, berapa banyak itu kamu ambil orang-orang di sana janinnya? Ya, Disuruh aja. Ya berarti kan kamu hebat itu. aku paling hebat. Paling hebat, tapi hebatnya nggak bagus ya. Orang hebatnya yang bagus, yang positif. Utusan Oh seperti itu. Jadi ini dia salah satu gaibnya. Ya, gaib yang mengambil. Cara bagaimana dia mengambil? Dengan cara disedot tadi ya. Melalui apa? Kelamin kamu bilang tadi. Ya, dari bawah, kelamin. Itu langsung hilang seketika. Hilang. Kalau dikembalikan lagi bisa nggak? Tidak bisa. Karena udah dikeluarkan. Terus setelah kamu dapat, kamu serahkan kepada si Kian tadi atau orang yang memelihara kamu. Oh, junjungan kamu itu ya? Oh, seperti itu. Ya, kalau bisa jangan lagi dilakukan seperti itu ya. Mungkin arahan saya pasti kamu nggak akan dengar itu. Kamu kasih tahu juga sama si Kian itu, junjungan kamu itu. Jadi nggak bagus ini seperti ini. Hah? Ya wajar, saya mengingatkan gitu, karena kerjaan-kerjaan kalian ini tidak benar satupun, ya, merusak orang seperti itu. Oh seperti itu. apapun yang dia suruh, aku akan langsung. Mengerjakan gitu, iya. Kalau saya suruh nggak usah kerjakan, kamu masih mau kerjakan juga? Hah? Tidak bisa. Oh, seperti itu. Bagaimana supaya bisa? Ya, berarti kamu harus gimana? Ya, sekarang coba patuhi suruhan atau ucapan saya, bisa nggak? Kenapa? Junjungannya si Kian itu. Oh, diutus Raja Jin. Ada yang mau ditanya lagi? Udah, kira udah apa? Udah ya. Jadi kita udah dapat informasi ya. Ya, kasihan mediatornya, kita udah dapat informasi bahwa ini adalah salah satu goib. Ya, menurut kata dia, penguasa di daerah Jawa. Benar apa tidak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara ini kita coba berinteraksi ya. Mudah-mudahan mendapat informasi buat teman-teman semua yang melihat video ini. Ambil sisi baiknya ya, yang buruk ya, dibawa jangan sampai di apa. Jadi terima kasih banyak ya. Kamu siapa namanya? Kamu nggak mau informasi yang kita namanya? Ya kamu Jawara kamu ya. Oh jago, bisa bela diri gitu. Oh, silat gitu ya. Ya. Oh, ya. Terima kasih banyak. Kamu keluar sendiri atau saya mohon kepada Allah keluarkan? Aku bisa keluar. Bisa keluar sendiri. Nah, iya, karena kamu sakti, silakan coba. Ya coba keluar sendiri ya. Jaga awas. Keluar dengan izin Allah. Awas, jatuh. Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baca bismillah. Capek kasihan ya.
Mbak Aman. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton atau video kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Lebih dan kurang mungkin kami mohon maaf, bukan ujub, takabur atau unjuk kesaksian, bukan. Kami hanya coba mengungkap sebuah misteri, apakah itu fakta ataupun mitos. Nah, salah satu yang kami ungkap malam ini adalah menguak misteri kejadian orang yang hamil atau ibu hamil yang kehilangan janinnya. Mudah-mudahan bermanfaat video ini ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.